Tips Dr. Zaidul Akbar, agar istri tetap semangat layani suami, meski sudah usia menopause. Ada banyak cara untuk membuat istri menjadi bergairah melayani suami saat berhubungan biologis. Terutama bagi mereka istri yang sudah memasuki menopause. Melansir alodokter.com, menopause adalah berakhirnya siklus menstruasi secara alami yang biasanya terjadi saat wanita memasuki usia 45-55 tahun. Seorang wanita bisa dikatakan sudah menopause bila tidak lagi mengalami menstruasi selama 12 bulan berturut-turut. Menopause tidak hanya ditandai dengan berhentinya menstruasi. Wanita yang telah menopause juga mengalami banyak perubahan, mulai dari penampilan fisik, kondisi psikologis, hingga hasrat seksual. Selain itu, wanita yang sudah menopause juga tidak bisa hamil lagi. Seiring bertambahnya usia juga mempengaruhi intensitas nafsu dalam berhubungan intim. Umumnya, wanita yang berumur 40 tahun ke atas akan mulai kehilangan gairah. Terkadang hilangnya rasa gairah untuk berhubungan intim pada wanita usia tersebut akan diiringi beberapa gejala seperti panas di wajah, pegel linu, malas berhubungan intim, dan merasa tidak mood. Gejala di atas akan semakin menguat ketika usia 50 tahun, menopause, dan saat usia di atas 51 tahun, pasca menopause. Menurut Dr. Zaidul Akbar, lemak berlebih yang mengendap di tubuh menjadi faktor utama sulitnya terangsang seorang istri. Hal itu dia beberkan dalam video di kanal YouTube Hansa TV Asli yang diunggah pada tanggal 9 September tahun 2020 lalu. Bukan hanya istri, seorang suami yang memiliki berat badan berlebihan juga memicu hilangnya kenikmatan ketika berhubungan di ranjang. Berat badannya dikontrol, ibu-ibu bagaimana mau mendapat kepuasaan dalam berhubungan, kalau Anda gemuk, kata Dr. Zaidul Akbar. Dia menyebutkan bahwa durasi lama seorang istri dalam meraih kenikmatan berhubungan intim juga mempengaruhi kepuasaan suami. Maka dari itu, Dr. Zaidul Akbar mengimbau agar pasangan suami istri melakukan pola hidup sehat jika ingin memuaskan pasangannya di ranjang. Obat kuat laki-laki itu adalah hidup sehat, banyak makan rempah begitupun dengan wanita atau berat badannya dikontrol, ujarnya. Inilah makanan yang paling dibenci oleh makhluk halus. Inilah makanan yang paling dibenci oleh makhluk halus seperti jin menurut Dr. Zaidul Akbar. Sebagaimana dipahami bahwa biasanya jin dan sebagainya paling benci dengan ayat suci Al-Quran. Namun ternyata makhluk halus juga membenci dua makanan ini. Makanan apa yang dimaksud oleh Dr. Zaidul Akbar tersebut? Berikut penjelasannya dalam video di kanal YouTube Asapil Channel yang diunggah pada tanggal 13 Mei tahun 2020 lalu. Penggagas jurus sehat Rasulullah itu menyatakan bila ia pernah berbincang dengan salah seorang ahli ruqyah. Suatu hari, Dr. Zaidul Akbar bertanya mengapa pasien ruqyah kerap diberi tempe dan kurma. Makhluk halus sangat membenci tempe dan makanan olahan kedelai. Padahal bagi manusia, tempe memiliki khasiat untuk sembuhkan mah akut, kata Dr. Zaidul Akbar. Tak hanya membenci tempe, Dr. Zaidul Akbar mengatakan jika makhluk halus juga tak menyukai kurma. Ternyata jawabannya, karena makhluk halus atau jin yang merasuki si pasien amat membenci makanan tersebut. Seorang pasien yang sedang diruqyah, diberi tempe dan kurma. Tapi ternyata dia langsung bereaksi, katanya. Jadi bisa dikatakan, mengonsumsi tempe maupun kurma bisa membantu sembuhkan pasien kerasukan jin. Sebetulnya, tempe dan kurma juga berkhasiat sembuhkan penyakit lambung atau mah yang sudah akut. Bahkan Dr. Zaidul Akbar mengatakan, tempe merupakan obat mah terbaik. Tempe itu obat mah terbaik, ucap Dr. Zaidul Akbar. Tetapi, ada satu syarat yang mesti dipenuhi agar tempe bisa menjadi obat mah, serta asam lambung. Syarat tersebut adalah, jangan masak tempe dengan cara digoreng. Tempe itu protein bisa rusak kalau digoreng, jelas Dr. Zaidul Akbar. Tak hanya merusak kandungan protein, proses penggorengan pada tempe bisa menimbulkan masalah kesehatan lainnya. Masalah tersebut adalah kolesterol, hingga asam urat. Niatnya mau sehat, tapi kalau makannya tempe goreng ya malah tambah sakit. Jadi, agar kandungan yang ada pada tempe bisa berperan maksimal ketika dikonsumsi, sebaiknya tempe dimakan saja dalam keadaan mentah. Tempe itu baiknya dimakan mentah, tutur Dr. Zaidul Akbar. Sebetulnya meski tak melalui proses penggorengan, tempe adalah makanan yang telah masak,
karena tempe sebelumnya telah diolah dengan cara fermentasi. Tempe ini kan makanan fermentasi, jadi sudah matang, ucap Dr. Zaidul Akbar. Selain tempe, makanan yang bisa mengobati MAH serta asam lambung adalah kurma. Dr. Zaidul Akbar bahkan menyarankan, agar penderita sakit MAH dan asam lambung bisa mengkonsumsi tempe dan kurma sekaligus. Caranya, dengan membuat sandwich tempe isi kurma, kata Dr. Zaidul Akbar. Sandwich kurma ini tak hanya enak, tapi juga sangat bermanfaat untuk menekan kadar asam lambung dalam tubuh, ucapnya. Tempe nanti dibikin sandwich, terus di tengahnya kasih kurma, itu obat MAH terbaik, ujarnya. Itulah penjelasan dari Dr. Zaidul Akbar mengenai makanan yang paling dibenci atau tidak disukai oleh makhluk halus seperti jin. Semoga bermanfaat.